Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya ya anak-anakku. Ya, Ya. Bu. Ya, Bu. Ya, kita absen dulu ya. Henrizal hadir? Hadir, Bu. Iceng hadir? Hadir, Bu. Dedi, Hadir, Bu. LP ada tadi. LP izin, Bu. Jadi jumlah yang tidak hadir hari ini 2 orang ya? Ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bagi anak-anakku yang belum sempat hadir juga diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Selanjutnya, Rabbi. marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Di sanalah Aku berdiri penduri Indonesia kebangsaanku, bangsaan bangsaan bagan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya jiwa badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sudah siap belajar anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bus. Sudah istirahat jadi tambah semangat ini, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, ini Ibu punya games ini. Disimak dulu penjelasan aturannya ya. Ya, Bu. Bu. Kita jelaskan aturannya ya, aturan mainnya. Nah, begini, Ibu bilang cacing, maka kalian bilang panjang. Kemudian, kalau Ibu bilang ular, maka kalian bilang pendek. Jadi kebalikannya ya. Siap, Bu. Itu ya. Paham? Paham. Paham. Sampai di situ. Paham, Bu. Sekarang kita tambah gerakannya lagi. Kalau kalian bilang pendek tadi, maka gerakan tangannya melebar ke samping gitu. Pendek, melebar ke samping. Kemudian, kalau kalian jawabnya panjang, maka tangannya kian ke tengah atau kebalikan dari arah yang tadi. Saya kasih contoh. Cacing, panjang. Ya. Ular, pendek. Ular, pendek. Kebalikannya. Ya, kita coba sekali lagi.
Cacing, panjang. Panjang. Ular, pendek. Pendek. Cacing, panjang, dan Panjang. pendek. Pendek. Cacing, panjang, ular, pendek. Cacing, panjang, ular, Ular pendek. pendek. Cacing, Oke. panjang, ular, pendek. Ya, begitulah kira-kira, Bu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Itulah kira-kira. Zepriandi banyak salah tuh, Bu. Ya, nanti kita kasih apa ya? Hukum, Bu. Hukum. Salah suruh nyanyi ke depan aja, Bu. Ya, nanti di akhir pembelajaran kita suruh Zepriadi nyanyi ke depan. Baca kali, Bu. Ya, ini sekedar untuk melatih konsentrasi kita ya. Nah, sekarang baru sudah siap untuk belajar kan? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Dan untuk membaca doa, kita minta kepada Ananda Henrizal untuk memimpin doa. Kepada Ananda Henrizal, kami silakan. Baiklah, teman-teman sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ananda Hendrisa. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan tujuan dari materi atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, di mana tujuan pembelajaran pada materi pada pagi hari ini adalah yang pertama, seperti yang tertera pada layar slide, peserta didik mampu memahami makna yang terkandung di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memberikan gambaran perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kaidah ilmu tajwid yang mengenai hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah secara jelas dan benar. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah serta hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan alif lam syamsiah dan hukum bacaan alif lam qamariyah dengan tepat dan benar. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan apa kira-kira urgensi dari ilmu pengetahuan atau cinta ilmu pengetahuan pada materi kali ini. Nah, sebelum Ibu memberi atau memaparkan urgensinya, ini ada beberapa Permisi pertanyaan sebentar ya, pemantik. Ketua. Ada tamu. Ya, silakan. Ya, Ibu akan memaparkan beberapa pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaannya, apa kira-kira yang kamu ketahui atau kalian ketahui mengenai cinta ilmu pengetahuan? Ada yang bisa menjawab? Biar bisa tahu, Bu. Ya, gimana, Zepriyadi? Tidak tahu menjadi tahu. Tidak bisa menjadi bisa, ya Pak. Ya.
Ya, bagus. Untuk Supriyadi. Ya, biar Ibu beri penjelasan lagi ya. Untuk mengapa pentingnya suatu ilmu pengetahuan atau cinta ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan memegang peran kunci dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan pemahaman dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan, tantangan kompleks dapat diatasi dengan solusi yang efisien. Teknologi yang lahir dari penelitian ilmiah telah merevolusi komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Tanpa ilmu pengetahuan, perkembangan sosial dan ekonomi akan terhambat, sedangkan keberlanjutan lingkungan sulit dicapai. Oleh karena itu, menguasai ilmu pengetahuan dan menerapkannya dengan bijaksana menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, itu penjelasannya ya. Anak-anak. Ya, Bu. Kemudian ini Ibu mempunyai bentuk gambaran dari penjelasan materi atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini Ibu rangkum dalam bentuk video. Silahkan disimak untuk anak-anakku sekalian. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ini pembahasan atau poin-poin materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana yang tertera di ayat slide, terdapat 4 poin yang akan kita pelajari. Setelah ayat 11. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 mempunyai makna tentang orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, yang memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas dan tanpa batas. Ilmu tersebut ada yang diberikan kepada manusia, yaitu ada dalam bentuk tertulis seperti kitabullah, ada pula yang berbentuk tidak tertulis seperti alam semesta. Nah, salah satu ilmu yang diberikan kepada manusia, yakni yang dalam bentuk tertulis, adalah kitabullah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Nah, untuk mempelajari Al-Quran, salah satunya adalah dengan mempelajari kaidah ilmu tajwid, yang mana dalam hal ini kita fokus pembahasan kita pada pagi hari ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah dan hukum bacaan alif lam qamariyah. Materi poin kedua adalah mengenai pengertian alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama, pengertian alif lam syamsiyah merupakan hukum tajwid yang berlaku ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf syamsiyah. Assalamualaikum. Ya. Contoh untuk alif lam qamariyah juga bisa diambil dari namanya itu sendiri, yaitu qamariyah. Qamariyah itu terdapat juga alif lam di belakang huruf qaf, yaitu al-qamariyah. Maka contohnya al-qamariyah ini alifnya terdengar. Itulah penjelasan untuk pengertian alif lam qamariyah. Kemudian
Untuk poin materi pembahasan kita yang ketiga adalah huruf alif lam syamsiyah dan huruf alif lam qamariyah. Yang pertama, huruf alif lam syamsiyah antara lain ta, ta, dal, zal, ro, zai, kim, sod, rod, to, ro, lam, dan nun. Kemudian untuk huruf alif dan kemudian yaitu alif, ba, jim, ha, o, mim, ain, wa, o, ta, mim, waw, ba, dan ya. Suaranya kurang keras, Ibu. Tidak ada suaranya, Bu. Baca aja, Bu. Dal. Tetapi ada dan lamnya terdengar, maka termasuk huruf alif lam qamariyah. Begitupun pada surah Al-Mujadalah juga terdapat contoh alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, cuma itu yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, atau fokus pembahasan kita adalah mengenai hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, maaf anak-anakku sekalian, untuk video yang bagian akhir agak keras bunyi suara musiknya. Ada kedengaran suara penjelasannya? Kurang, Bu. Banyak kawan tidur, Bu. Kecil Tapi di suaranya, layar Bu. itu sudah tertera ya materi-materinya. Saya rasa cukup jelas itu. Nah, sudah disimak semua tadi pematerinya ya? Paham kira-kira? Kalau belum paham, nah untuk meningkatkan pemahaman kalian, kita coba diskusikan beberapa pembahasan kita. Sekarang Ibu buat beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi tadi ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini sudah Ibu buatkan nama-nama kelompoknya. Itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama Henrizal, kemudian Elvi, dan Yati. Dan kelompok yang kedua ada Zepriyadi, Sustri, dan Iceng. Kelompok 3 ada Dedi, Wi, Rani, dan Santi. Nah, untuk tugasnya ini Ibu sediakan beberapa pertanyaan untuk setiap kelompok. Nah, yang pertama ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan didiskusikan untuk setiap kelompoknya. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Itu ada perwakilannya, mohon ditunjuk perwakilannya per kelompok. Silahkan dikerjakan. Nah, anakku sekalian. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya,
Sudah siap anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap semua ya. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Siapa kira-kira yang mau ditunjuk? Silakan. Boleh saya, Bu? Boleh, silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, izinkanlah kami mewakili kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tadi. Kelompok 1 yaitu tentang apa saja perilaku yang mencerminkan orang yang cinta ilmu pengetahuan di lingkungan sekitar kalian. Berikan contoh nyata. Baiklah, adapun perilaku yang mencerminkan orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan melibatkan sikap dan tindakan yang menunjukkan minat, rasa ingin tahu, dan komitmen untuk terus belajar. Berikut, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya, orang yang mencintai ilmu pengetahuan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Kemudian mereka tidak mudah puas dengan informasi yang sudah ada dan selalu mencari pengetahuan yang lebih lanjut lagi. Kemudian seseorang yang selalu bertanya tentang bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya seorang anak yang bertanya tentang proses fotosintesis di dalam ilmu IPA. Atau seseorang anak yang bertanya tentang agama dan bagaimana dan sering yang mencari artikel atau buku baru tentang topik yang mereka minati. Kemudian yang kedua, dari hasil diskusi kami yaitu membaca dan belajar secara terus-menerus. Mereka sering membaca buku, artikel, atau riset terbaru untuk memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai bidang ilmu. Misalnya, seorang mahasiswa yang membaca jurnal ilmiah terbaru untuk memperbarui pengetahuan mereka di bidang studi mereka. Atau seorang profesional yang mengikuti pelatihan dan seminar untuk mengembangkan keterampilan barunya. Itu, Bu. Demikianlah Ya, yang kami bagus. sampaikan. Assalamualaikum. Ya, bagus. Bagus untuk Henrizal. Sudah memaparkan hasil diskusinya, yaitu mengenai pertanyaan apa saja perilaku yang mencerminkan orang yang cinta ilmu pengetahuan di lingkungan sekitar. Beri contoh nyata. Itu tadi sudah disebutkan oleh Henrizal, di mana perilaku yang mencerminkan cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah seperti contoh seseorang yang sangat menyukai buku-buku pengetahuan dengan membacanya, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian memiliki semangat belajar yang tinggi. Seperti kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian, banyak siswa atau di antara peserta didik yang datang cepat ke sekolah dan ada di antaranya yang datang terlambat. Itu membuktikan mana orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, mana yang tidak. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Bagaimana cara membedakan Kelompok 2 ya, alif Bu. lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam teks Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 itu ya. Kita silahkan kepada perwakilan kelompok 2. Nah, kelompok 2, Bu. Ya, Alif lam samsiah, alif lamnya tidak dibaca, Bu. Alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca. Al-Qari'ah itu alif lam qamariyah, Bu. ya bagus. Rabbin Nas, nah, kan ada alif lamnya tidak dibaca. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, bagus. Itulah penjelasannya. Itu betul ya. Untuk alif lam syamsiyah contohnya itu alif lamnya tidak terbaca. Sedangkan alif lam qamariyah alifnya dibaca jelas. Contohnya kalau untuk syamsiyah bisa kita ambil dari namanya itu sendiri. Seperti
Kalau Syamsiah itu kalau diberi alif lam di depannya itu cara membacanya asyamsiyah itu ya, tidak terdengar alif lamnya. Kemudian untuk yang alif lam qamariyah itu kebalikannya, terdengar jelas alif lamnya, seperti dari kata al-qamariyah itu sendiri, terdengar alif dan lamnya. Itu sebagai penjelasannya ya. Kita lanjut dengan kelompok 3. Silahkan untuk perwakilan kelompok 3 untuk memberi jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, untuk perwakilan kelompok 3, siapa kira-kira? Dedi ada? Mana nih? Hadir, Bu. Tidur. Ya, lanjut kepada Ananda Dedi Oh, untuk baik. memaparkan hasil diskusinya. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun kaitannya adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan, dia akan belajar mencari ilmu apa saja, baik itu ilmu dunia maupun ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Nah, salah satu pedoman umat Islam adalah Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Islam. Nah, di situ juga Al-Quran merupakan sumber dari ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu IPA, ilmu matematika sebenarnya itu juga sudah dibahas di dalam Al-Quran, tapi mungkin dalam bentuk tersirat, tidak nampak begitu jelas. Nah, kaitannya dengan ini, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu termasuk bagian-bagian ataupun hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita akan membaca Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita itu sempurna, baik, dan benar. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Ya, bagus. Nah, sampai di sini sudah paham anandaku sekalian mengenai materi kita pada pagi hari ini? Mungkin ada kesulitan yang kalian temukan atau bagian mana yang kira-kira belum dipahami? Ya, saya rasa sudah paham ya. Ya, Sudah Bu. paham. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu kembali meminta kepada Ananda Henrizal untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan doa setelah belajar. Kami silakan kepada Ananda Henrizal untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama Ibu. Selanjutnya, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, setelah selesai pembacaan doa tadi, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu.